Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang bab tentang puasa. Sekarang bab puasa ya. Itu mungkin nomor 40 itu. Nomor 47 babnya sekarang puasa. Makan sahur babnya. Nomor 47 makan sahur. Ditulis Bu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini Bu ada dari hadis riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan Zaid bin Sabit, di mana Zaid bin Sabit ini mengatakan, kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian beliau sholat. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, berapa lama jarak antara azan dan sahur tersebut? Beliau menjawab, kira-kira 50 ayat atau 50 bacaan ayat bacaan Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini ya Bu, nomor 47 bab tentang puasa, bahwa dalam puasa itu ada yang namanya makan sahur. Hukumnya sunnah. Jadi makan sahur itu tidak wajib, tapi sunnah. Sunnahnya ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Kenapa sangat ditekankan? Karena ada keutamaan. Keutamaannya tadi, siapa yang sahur, maka Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Masih ingat? Bagi yang belum tahu, solawat Allah itu bentuknya rahmat. Solawatnya malaikat bentuknya memohon doa ampunan, memohon doa ampunan. Jadi bentuknya, kalau Allah itu bersolawat memberikan rahmat, kalau malaikatnya yang bersolawat, mereka berdoa agar diampuni dosa-dosa kita. Makanya di sini disebutkan Allah dan para malaikat bersolawat kepada yang sahur. Maka kalau kita sahur, insya Allah disaksikan malaikat, didoakan mereka, bahkan Allah mencucurkan rahmat kepada yang sahur. Maka setidak-tidaknya sahur rakitan seteguk air atau sebiji kurma. Waktunya sahur kapan? Ditanya oleh Anas bin Malik kepada Zaid bin Haritsah. Zaid ini anak angkatnya Rasulullah, sehingga tinggal ya di Rasulullah, sehingga saat sahur Zaid pun bareng Rasulullah. Karena Zaid ini sahurnya bareng Rasul, maka ngerti apa yang dilakukan Rasul saat sahur. Maka ditanya, kalau sahur sama Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah itu sahurnya mendekati subuh. Jaraknya berapa? Ya sekitar 50 ayat Al-Quran kalau dibaca. 50 ayat Al-Quran dibaca itu kurang lebih, nih bahasanya orang Indonesia itu ya, sekitar 15 menit sebelum subuh. Yaitu waktunya sahur Rasulullah. Jadi mendekati subuh. Dan di hadis yang lain banyak sekali disebutkan sebaik-baiknya sahur itu diakhirkan.
Jadi yang afdol, yang terbaik sahur itu mendekati subuh. Sahur jam 12 malam boleh enggak? Boleh. Jam 2 pagi? Boleh. Cuman yang terbaik ya sebelum subuh. Nah, sebelum subuhnya kita ini, kalau di sahurnya Indonesia, saat kita mendengar kalimat imsak. Nah, itu biasanya kalau sudah ada kalimat imsak, jaraknya itu 10 menit dengan azan subuh. Nah, sebetulnya di 10 menit itulah yang terbaik. Nah, kebanyakan di tempat kita nih wis imsak mandek ora itu ngombe meneh, ora itu mangan meneh. Itu salah. Karena kalimat imsak ini sendiri artinya menahan diri. Menahan diri itu ya sebetulnya tidak boleh makan lagi. Tapi kalimat imsak ini harusnya bukan di waktu sebelum subuh. Karena waktu sebelum subuh ini masih boleh makan minum. Imsaknya kita ini sebetulnya ya saat azan subuh. Saat itu berhenti, nggak boleh makan dan minum. Maka ibu-ibu kalau ketemu kalimat imsak, maka tetaplah makan. Nah, iso malah tambah semangat. Baru kalau kita dengar azan, berhenti. Nah, saat-saat sahur kita megang piring dan ternyata dengar azan, maka habiskan yang di sini. Jelas ya? Sehingga ulama memberikan penafsiran kalau kita masih megang piringnya, maka kalau kita masih sahur dan krungu azan, tetaplah makan. Yang tidak boleh nambah. Nambah lagi tidak boleh. Pokoknya yang di piring dihabiskan. Hah? Ya minum kan minumnya tetap boleh, yang tidak boleh nambah. Wah, sapirin tidak boleh karena sudah azan. Nah, yang kedua, penafsiran ulama bukan yang di piring, tapi yang di tangan. Nah, ini krungu azan, ini malam mau arem-aremnya koyak. Ah, ini yang dipegang di tangan masih separuh. Krungu azan, habiskan. Jadi yang pertama piring, yang kedua yang di tangan, habiskan. Habis itu ya minum, selesai. Sampai batasnya mana? Mentok-mentoke krungu iqomat. Jadi nek wis sepiring iki ternyata krungu iqomat, wis kudu mandeg. Wis iqomat. Ojo lanjut lagi. Jadi ada semacam kekeringanan atau rukhsah itu batas waktu yang masih dibolehkan itu bar azan sampai iqomat. Kuwi nek bener-bener wis kepeksa Allah, maka ini dihabiskan. Jelas ya ibu-ibu? Nah, seringkali ada yang sampai, mohon maaf ya, ekstrim, masih digini kok ada azan nih, harus ditumpah dilempek kabeh. Nggak boleh, harus dilanjutkan. Terus kemudian saat kita sahur, dimana saat sahur itu kalau masih ada waktunya longgar, waktu longgar itu kita udah sahur nih, neng urung azan, perbanyaklah istighfar, perbanyak doa. Jadi dua tok ini saja, perbanyak istighfar dan doa. Istighfar tok boleh, tambahin doa juga boleh. Karena doa yang sangat mustajab adalah doa di kala sahur. Jadi kalau kita bersahur kok doa, insya Allah mudah dikabulkan. Tapi sahurnya mendekati subuh. Batasnya ya sampai azan subuh. Nah, itu ibu-ibu tentang sahur karena ada keberkahan, ada rahmat Allah. Ada yang nanya sahur? Kalau misal kan bulan Ramadan, kalau misalnya hari biasa kita membayar sahur, membayar puasa utang atau kita sunat puasa, itu kalau sahur dulu apa termasuk sunat juga? Sahur ini berlaku untuk puasa apapun, mau puasa wajib kah, puasa sunnah kah, tetap batasnya azan dan azan. Sahur terakhir saat dengar azan subuh, berbuka dimulai saat dengar azan maghrib. Jelas?
Halo, halo. Jadi puasa itu batasnya azan dan azan. Berhenti makan saat azan subuh, bergegas makan saat dengar maghrib. Jelas ya Bu ya? Lah ning masjid musolane kok maghrib ora azan-azan ya ndelok jam wae. Nah, ternyata ora ono sing azan. Wah, iya iki. Kudune azan iki ya ora ono sing azan. Maka patokannya bisa jam. Jelas ya Bu ya? Yang lazim di situ jamnya piro? Oh, 5:30 wis azan. Ya sudah, kalau sudah 5:30 berarti udah masuk maghrib meskipun urung krungu azan. Lah masjidnya musolane nek azan mesti mundur ya. Azan masjid ki tepat waktu nek pas poso tok. Iya. Nek pas Ramadan ki tepat waktu. Ini. Nah, nek ora Ramadan biasanya molor. Gitu ya Bu ya. Ada lagi tentang Ustaz, sahur. belum paham. Maksudnya kita tetap dapat pahala sunnah kalau makan sahur walaupun tidak Ramadan. Tetap dapat puasa apa nilai pahala sunnah tadi, makan sahur tadi yang saya tanyakan. Makan sahur Kan sunnah. untuk puasa wajib atau sunnah tetap dapat keutamaan ini. Setiap sahur buh poso wajib, buh poso ni sunnah, maka dapat pahala ini. Pahala makan sahur. Pahala makan sahur yaitu mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Kadang kan ada gini Ustaz, kalau Ramadan aku biasa sahur bareng-bareng. Tapi kalau bayar hari biasa sudah lebaran, itu saya jarang sahur. Ya rugi ya. Rugi. Kalau bisa mau puasa wajib kah atau sunnah kah, tetap kudu sahur karena sunnah muakkadah dianjurkan. Dan Rasulullah SAW selalu sahur, kecuali mohon maaf nih, nggak ada yang dimakan. Contoh, Rasulullah SAW saat itu nggak ada yang dimakan, maka bilang sama Aisyah, ya Aisyah, apakah ada yang bisa dimakan? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa hari ini. Padahal itu bukan hari Senin dan Kamis. Tapi karena nggak ada yang dimakan, mau sahur ini nggak ada nih. Lanjutkan Rasulullah dengan puasa. Jadi Rasulullah tetap akan sahur, cuman nggak ada yang dimakan. Ya lanjut, jelas ya, Ibu. Pernah kejadian yang kedua, Rasulullah SAW tidak sahur karena memang hari itu Rasulullah tidak berniat puasa. Saya ulangi ya, Rasulullah tidak niat puasa. Iya apa nih Bu? Sabtu ya. Nah, misalkan nih hari Sabtu tuh tidak niat puasa Rasulullah. Nah, pada saat selesai subuh, beliau kemudian sudah berzikir, sudah macam-macam. Kemudian nanya sama Aisyah, ya Aisyah, apakah pagi ini ada yang bisa dimakan? Gak ada ya Rasulullah. Kalau begitu, aku niat puasa. Jadi puasa sunnah itu niatnya boleh di siangnya, boleh di setelah subuh, dengan catatan belum makan atau minum dari subuh tadi, paham? Kalau puasa wajib niatnya harus di malam. Tidak sah puasa wajib kalau niatnya di pagi hari, bar subuh niat, bar sholat subuh balik neng omah langsung niat, aku niat puasa bayar utang Ramadan. Nah itu tidak boleh, karena bayar utang Ramadan hukumnya wajib, maka niatnya harus malam sebelum subuh. Tapi kalau sholat puasa sunnah niatnya boleh malam boleh siang, dengan catatan dari subuh memang belum ada yang masuk, belum makan belum minum. Dan delalah beliau ini berzikir sampai syuruk terbit matahari, bar subuh sampai syuruk. Misalkan syuruk selesainya jam 6. Nah jam 6 tuh pulang ke rumah, mau minum, mau makan, nanya sama istri, "Mah, ada makanan nggak?" "Oh nggak ada ya Mah, udah nggak ada nih yang dimakan nih, kita udah berapa nggak ada yang bisa dimakan. Ya udah aku tak puasa sekalian." Nah itu boleh. Jadi niatnya setelah subuh atau jam 9 pagi niat dong, dari pagi memang subuh belum makan belum minum, jam 9 niat puasa boleh, jelas, asalkan itu batasnya masih pagi. Pagi itu maksudnya belum sampai duhur,
maka diniatkan sekalian puasa sunnah. Jelas ya Bu Ibu? Jadi kalau kita puasa, yang wajib niatnya harus malam. Kalau puasa sunnah, niat boleh malam, boleh siang. Catatan belum makan dan minum. Ada lagi? Ya. Berarti kalau yang wajib itu misalnya kita mau sahur, kita niat saat itu juga nggak apa-apa ya misalnya? Iya betul. Niat itu berarti kerenteking hati. Memang aku mau puasa. Nah, ditandai lagi dengan apa? Makan sahur. Meskipun nggak makan sahur pun wis niat, mantep, aku memang poso. Kalau enggak ya diucapkan, Mas aku tak poso ya. Lagi harus niat. Niat itu dalam hati dikuatkan dengan lesan, monggo. Jelas ya Ibu-ibu? Nah, maka saat sahur itu kita niat. Maka seringkali anak-anak itu dibimbing. Ayo, baru selesai sahur, niat, kan gitu ya. Nah, supaya kita bisa memiliki niat. Janjane sahur kuwi wis niat, wis luwihin dari niat. Ora usah dilafalkan, kalau dia udah ketahuan minum dan makan memang di saat itu sahur, ya wis kuwi wis niat kosong. Jelas Bu? Ada lagi? Ya. Puasa 40 hari berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut atau 1 tahun langsung berturut-turut, maka kembali ke niat. Kalau niatnya itu dalam rangka untuk menjadikan dirinya itu seneng puasa, cinta sama puasa, sah-sah saja, boleh. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu ini setiap hari puasa. Selain Ramadan ya Bu, setiap hari puasa. Waktu perang ya puasa, enggak perang ya puasa. Ditanya oleh teman-temannya, para sahabat yang lain, kok kamu puasa tiap hari? Kenapa? Kemudian Amr bin As mengatakan, aku pernah mendengar pada saat aku berlayar di lautan, kapalku ini terkena badai. Nah, kapalnya ini kena badai dan dikhawatirkan mereka tidak selamat. Kemudian orang-orang pada naik di atas kapal. Karena ada yang di bawah kapal ya Bu, namanya di deck ya. Mereka pada naik di atas semua. Tiba-tiba ada awan bergulung di atas kapal dan ada suara. Nah, menurut para sahabat itu suara malaikat. Yang mereka ini, malaikat ini menyeru kepada mereka satu kalimat, barang siapa puasa di siang hari karena Allah Ta'ala, maka dia tidak akan haus sepanjang hari kiamat. Maka saat itu pula awannya hilang, badainya hilang, kapalnya selamat. Maka sejak saat itu Amr bin As berazam, bertekad akan selalu puasa sampai sepanjang hidupnya. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan keutamaan tadi. Nah, ini selaras dengan hadis Nabi juga sama mengatakan bahwa orang yang puasa karena Allah Ta'ala, maka besok di hari kiamat tidak akan kehausan selama hari kiamat berlangsung. Nah, sehingga ini berlaku untuk puasa apa saja, mau Ramadan, mau puasa sunnah, atau puasa yang suka-suka dia. Sehingga puasa yang seperti ini dibolehkan. Nah, yang tidak boleh itu jika tidak ada contoh tapi dia bikin sendiri. Contoh, saya mau puasa 40 hari 40 malam demi untuk sesuatu. Misalkan tirakate opo, men aku untuk pangkat, men aku untuk jabatan, men aku, itu nggak boleh karena nggak ada ketentuan hitungannya. Mendingan ya puasa Daud, itu ada ketentuan. Atau puasa sepanjang hari saja, yang memang itu sering dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu setiap bulan Sya'ban itu berarti sebelum Ramadan, itu hampir puasa sebulan penuh. Jadi puasa dari tanggal 1 Sya'ban, 2, 3, 4, kecuali menjelang Ramadan dia tidak puasa karena khawatir nanti lanjut. Yang kedua, Rasulullah paling banyak puasa di bulan Rajab. Jadi puasa Sya'ban itu hampir setiap hari, bulan Rajab paling banyak. Yang ketiga, Rasulullah paling banyak lagi puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan Syura. Karena bulan Muharram adalah bulannya Allah, Syahrullah,
dan sebaik-baik puasa selain Ramadan adalah di bulan Muharram gitu. Artinya puasa setiap hari boleh, tapi yang kalau ada hitungannya harus ada dasarnya. Hitungannya itu berarti memberi patokan sendiri. Saya mau puasa ini kecuali nazar. Nazar itu berarti janji, sumpah. Aku nek mari sekoloro tak poso setahun. Nah, ini wajib dilaksanakan. Wajib dikerjakan karena niatnya puasa setahun. Ibu-ibu ora iso menstruasi barang kecuali wis menopause kudu poso setahun. Maka jangan suka bernazar. Ulama mengatakan nazar itu boleh tapi makruh. Makruh itu maksudnya dibenci. Karena kayak merasa nggak percaya sama Allah. Kan nazar itu semacam ancaman, bukan doa, ancaman. Aku nek mari aku poso. Ya gampangane, ya Allah, kowe nek ora ngeki aku mari. Nah, ya wis aku ora poso. Nek kowe ngeki aku mari, aku poso. Nah, itu kudu ngancem. Nah, itu para ulama membolehkan tapi tidak disukai. Makanya para ulama tidak suka bernazar. Tapi kalau ada yang bernazar ya boleh. Cuman nazarnya harus dalam rangka ibadah. Nazar itu tidak boleh dalam rangka yang dosa. Oh nek aku mari aku harus masang nomor. Nah itu. Misalkan kita tipu, masih ikut saham, Ya. tapi terus kita bernazar kalau misal nanti uang yang tertipu itu bisa kembali, mau saya gunakan ke pondok atau Ya, mana ya. gitu kan. Boleh. Itu nazar itu boleh. Berarti nazar itu adalah janji sumpah untuk kita mendapat sesuatu, berurusan materi atau non materi. Sehat itu kan bukan materi. Mungkin kita dapat uang, misalkan suami nanti naik jabatan, atau misalkan nanti anaknya lulus, apa saja itu boleh dengan nazar. Cuman disarankan nazarnya bentuknya amal soleh, jangan bentuknya dosa atau maksiat. Jelas ya Bu? Contoh kok nih anakku lulus, aku harap sesajen, tidak boleh. Atau sedekah laut, tidak boleh. Harus bentuknya amal soleh. Nah kalau itu bentuknya bukan amal soleh, lebih baik jangan dikerjakan. Masih ingat ya, nek anakku untuk jodoh, aku harus melaku tekan Monas. Nah ini kalau beneran dapat jodoh, rasa kerja ke, jangan melakukan. Itu apa? Bukan urusan ibadah. Maka bagaimana kalau kita nggak jadi melakukan? Maka ganti dengan bayar damnya. Dam itu gampangannya ya dendol. Kalau nggak mampu bayar dam, ya berarti puasa. Dam itu nyembelih wedhus. Dam itu menyembelih kambing. Nggak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Nggak mampu puasa, wis mawai lara. Maka memberi makan fakir miskin sejumlah 10. Ya 10 bukan jumlah berapa hari, berapa orang. Nah, gitu. Memberi makan fakir miskin. Kalau orangnya nggak punya Pak. Orangnya nggak punya, ya wis poso. Orang harus kuat juga, maka dia memberi makan untuk dirinya sendiri. Saking miskinnya. Jelas ya. Ada lagi? Lanjut. Tekan tinggi. Pak, sebentar Pak. Oh, iya, siap. Kalau puasa itu misalnya membayar hutang, terus Ya. kebetulan main ke rumah temen, dihidangi makanan, itu misalnya dibatalkan dosa nggak Pak Ustadz? Saya pernah dengar katanya kalau puasa wajib membayar hutang itu nggak boleh dibatalkan. Kalau kita puasa wajib atau sedang bayar utang puasa Ramadan utangnya 7 hari. Nah hari ini kita bayar utang nih ya, ini ngaji nih. Ibu puasa bayar utang Ramadan, maka ibu jangan minum, jangan makan, jangan dibatalin.
karena hukumnya wajib. Sama dengan Ramadan, ibu sengaja membatalkan, dosa besar. Tapi kalau ibu puasanya sunnah, kok makan-makan batal ki wae. Batalkan. Kenapa? Memenuhi undangan saudaranya itu hukumnya wajib. Diajak makan saudaranya hukumnya wajib. Nah, wajib ketemu sunnah, ya wajib sih wae. Dengan kita membatalkan puasa sunnah, ikut makan-makan, maka dapat 2 pahala. 1 pahala menyenangkan saudaranya yang wajib tadi, yang kedua tetap dapat pahala puasanya. Meskipun batal, dapat pahala penuh puasa sunnahnya. Enak toh? Kalau misalnya acara kajian yang setiap hari Senin, Senin makan gimana? Kita nggak puasa juga. Apa? Setiap pengajiannya hari Senin? Iya, setiap hari Senin dulu kajiannya mesti makan. Mesti makan. Nggak pernah puasa juga. Iya, jadi gimana? Harus puasa apa enggak? Maka kalau kita sudah tahu begitu, pilihannya 2. Ibu mau puasa apa enggak? Karena syaratnya puasa itu dibatalkan jika kejadiannya mendadak. Misalkan ya ibu wis poso iki, wis niat poso, ibu poso. Lah tiba-tiba diundang, "Bu, ning nggonku yuk." Napa? Wis pokoknya surprise, tekan kono, lho jebule acara syukuran. Lah mau ndak mau harus batalin. Kenapa? Tidak disengaja diundang. Tapi kalau sudah tahu dari awal mengkono pengajian makan-makan, ya pilihannya 2, mau makan apa mau puasa. Jelas ya? Maka yang dimaksud di sini adalah membatalkan puasa di saat itu kita ditawari makan-makan sama saudaranya. Jelas ya, Bu? Ustaz, Ya. ini Ustaz, tadi kan daya utang Ramadan kita masih punya utang Ramadan Ya. kita bayar kayak mau sawal di bulan sawal mau terakhir mau selesai sawalnya sampai mau habis itu ada kawan di rumah kita dia main aku mana nggak bayar utang puasa dia dibatalkan kan aku kan tamu di sini yuk tak bikin bakso itu macam mana Padahal dia bayar utang puasa. kan saya puasa mau bayar utang Ramadan Ya. ketika sawal itu mau habis Ya. puasa habis itu ada kawan sama di rumah Ya. puasa enggak ya kan saya sebentar habis kan itu menyenangkan tamu kan dia merasa senang tamu yuk kita buat kita beli bakso itu macam mana Nggak boleh. Jadi kalau kita sudah puasanya wajib bayar utang, jangan dibatalkan. walaupun kawan tadi minta Misalkan kawan minta, bojone wae minta, ojo nganti batal. Jangankan temennya, suaminya itu loh minta, nggak boleh. Contoh, tadi malam kan sudah izin suami, Mas, aku sesuk nyaur utang kosong, diizinkan, oke, wes toh, nah sahur kan. Nah, pada saat sudah pagi, lah bojone kok kebelet ki lho. Mah aku piye rasane ra kuat iki lho. Maka ibu karena sudah tadi malam niat puasa, bahkan sudah sahur dan suami mengizinkan, maka ibu wajib tetap menjalankan puasanya. Jika dibatalkan, itu sama dengan Ramadan membatalkan secara sengaja. Hukumnya Bu, berat, puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya suami dikasih ngerti kan begitu. Loh Mas, aku kan poso nyarutan. Batal gitu yo. Wah, itu suami ini kok ngaji sih. Karena kalau itu sampai batal Bu, apalagi hubungan seksual dengan suami, ya sama kayak Ramadan dia hubungan seksual. Ya akhirnya apa? Ya 2 bulan berturut-turut harus puasa. Kalau enggak memberi makan 60 fakir miskin. Ya kan ngeri. Makanya harus tahu. Apalagi cuman oncong ngajak bakso lah. Wes kowe tak kei duit banyak. Wah, aku tetap poso. Tapi kalau ibu puasanya sunnah, nah boleh batalin. Makanya nggak boleh dirancang. Aku tak poso, sapa sesuk sing ulang tahun udah ngaku ya. Raito, ini ras, nggak pas. Dapat dua-duanya. Makanya harus tidak diketahui sebelumnya, tiba-tiba diajak. Gitu ya Bu. Nah kayak setiap Sabtu ini kan kita pengajian, ya mesti orang snacking. Ya ibu dari awal udah milih, aku bayar puasa, atau mau puasa apa mau makan, terus dari awal udah tahu. Itu ya Bu ya.
terima kasih. Puasa wajib tidak boleh digabung niatnya dengan puasa sunnah. Contoh, bayar utang puasanya hari Senin, maka tidak boleh niat utang puasa Ramadan plus niat puasa Senin. Itu tidak boleh, karena satunya wajib, satunya sunnah. Kalau puasanya sama-sama sunnah, maka boleh niatnya double. Contoh, hari Senin pas karo yaumul bid, maka niatnya 2, niat poso Senin, niat yaumul bid. Dan delalah posone Senin pas yaumul bid, pas kebetulan itu bulannya bulan Rajab misalkan, bulan istimewa, ya wes sisan. Jelas ya Bu ya. Nah, kalau kita puasanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ngepasi dino Kemis, ya 2 sekalian niatnya. Jelas ya Bu. Jadi kalau puasanya wajib tidak boleh digabung dengan niat puasa sunnah, maka nilainya wajib didahulukan. Jelas? Ibu sudah terbiasa puasa, delalah uzur, gak bisa puasa karena ada acara, maka tetap dapat pahala puasa karena sudah terbiasa. Contoh ibu biasa Senin Kemis, delalah gitu. Dino Kemis kudune poso malah piknik neng kampung sawah. Paling dipikir. Misalnya gitu ya. Wah, biasanya aku poso Kemis malah pikniknya dino Kemis. Ya wes, ibu udah usah puasa, tapi tetap dapat pahala puasanya karena sudah kebiasaan. Oh, enak toh Bu? Bikin dino Selasa ya. Selasa. Yuk. Enggak, tadi sudah saya sampaikan, niat puasa itu ning krenteking ati. Dilafalkan juga boleh untuk mantep. Yesus ngomong tok wae, aku sesuk poso. Ya wis niat. Omlon ora ditakoi, "Ora mangan apa?" Poso. Ah wis niat. Apalagi enggak usah diucapkan, ibu sahur makan wis jelas wis. Wis niat praktek sisan. Jelas ya? Jadi tidak perlu dilafazkan. Kalau dilafazkan pun boleh untuk memantapkan. Pakai bahasa Arab nawaitu ya boleh, pakai bahasa Indonesia ya boleh. Yang penting kerentekin hati memang maunya gitu. Jelas? Ada lagi? Pak, kalau puasa misalnya anak di pondok, terus kita puasa biar anak di sana istilahnya dapat hafalan. Boleh. Kan? Itu kalau orang bilang namanya tirakat. Jadi kita ini puasa demi anak kita soleh, demi anak kita lulus, itu boleh. Hanya saja kita niatnya bukan karena anaknya lulus, bukan anaknya biar seperti ini atau suaminya begini, bukan. Tapi kita puasa karena ada hadis, siapa yang dia puasa doanya mustajab. Nah, maka kita puasa itu dalam rangka mau mendoakan. Jelas ya? Kata Nabi, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Satu, orang yang pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang dizalimi, itu langsung kabul itu. Yang ketiga, orang yang sedang puasa. Yang keempat, orang tua kepada anaknya. Itu doa-doa yang gampang, cepat, cespleng. Itu doanya pemimpin yang adil, orang yang sedang teraniaya, orang yang sedang puasa, dan doa orang tua untuk anaknya. Nah, coba bayangkan jika ibu-ibu pertama puasa, wah doanya udah hebat, delalah jadi orang tua, dia tambah hebat lagi toh. Gitu. Jadi niatnya kita puasa untuk apa? Moga-moga karena saat puasa doanya mustajab, aku ndongake anakku men lulus, ndongake bojoku men selamat, dan seterusnya. Jelas ya Bu? Jadi tirakatnya dasarnya itu gitu. Alasannya karena saat puasa doanya mustajab. Jadi bukan karena tirakat mau apa, bukan. Karena di zaman Nabi pun nggak ada dalilnya begitu, nggak ada. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat nggak pernah melakukan begitu. Misalkan besok mau perang, kita puasa dulu, besok menang. Nggak ada juga. Lagi. Kalau puasa suka-suka tuh namanya puasa apa Pak? Puasa suka-suka. Ya memang hobi. Ya, Gak ada namanya. Gak ada namanya, gak ada. Makanya kalau puasa suka-suka, kalau dia tahu ilmunya tadi kayak Amr bin As.
Ya aku memang senang puasa. Karena apa? Orang puasa itu pahalanya tak terbatas. Berarti dia puasa karena tahu ilmunya, bukan karena aku poso-poso. Ingat ya Bu, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niat. Contoh, poso nopo? Diet men kuru. Ayo ora itu pahala. Ya posone itu yo. Dietnya itu jelas. Tapi boleh nggak kita niat? Kita puasa tapi niatnya double. Pertama niat karena puasa Senin, sing keloro men kuru diet sisan. Maka jangan. Kalau niat hanya lillahi ta'ala. Masalah bonus kok akhirnya jadi kuru, aku bonus. Dari puasa kemudian kita sembuh, itu bonus. Dari puasa kita sehat, itu bonus. Tapi niatnya tetap lillahi ta'ala, bukan karena kita ingin yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Makanya kita kalau belajar, dapat ilmu, niatnya selalu untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk materi dan seterusnya. Nah setelah itu baru karena kita puasa, istimewanya dapat banyak keutamaan. Makanya kita minta yang lain-lain. Saat puasa kita doa, saat puasa kita minta, saat puasa kita mohon sama Allah Ta'ala. Gitu ya Bu ya. Terakhir, kalau ada saudaranya sedang puasa Bu, ibu langsung jaluk donga. Misalkan dia ditawari, monggo Bu, sorry mah, aku lagi puasa. Puasa? Oh, langsung kaget. Puasa? Wah, nih aku dongake. Nah gitu Bu. Karena doanya orang yang puasa itu mustajab. Nah ibu minta didoakan. Nah boleh di depannya, boleh di belakangnya. Kalau di depannya ya langsungnya aku tolong dongake. Donga apa? Iki nak aku duwe hajat ngene. Wis ibu donga diaminkin, amin wis ngoten. Atau di belakang ibu bikin tulisan, titipnya aku tolong yang aku didongake. Kan jenengan lagi puasa. Wis kayak kertas kon dongake. Berarti doanya tidak di depan orangnya. Jelas ya? Maka kalau ada orang puasa, mintalah doa kepadanya. Karena doanya orang puasa itu mustajab. Gitu Bu. Ojo dipaksa kon mangan bakso mau Bu, bakso ora wis. Oh, tamu yo. Betul sekali. Bu, dengan puasa sunnah apa wajib? Nah, tak kok isi. Aku bayar utang ya, wah ya wis nyok tak kayak mentahane wae bungkus. Loh karena membungkuskan makanan itu kalau nanti dia buka puasa dapat pahalanya kan? Oh, luar biasa. Tapi nih dia bilang aku puasa sunnah ya, lah puasa sunnah wis batal kowe tetap itu pahala makannya nah. Aku ya seneng lah gitu. Iya. Puasa Daud, puasa selang-seling. Tidak ada urusan dengan tibanya di hari apa, bebas. Mau mulai Selasa ya boleh, mulai hari Jumat ya boleh, mulai hari Minggu ya boleh, mulai hari Senin boleh. Tidak ada ketentuan harus mulai dari Kamis, tidak ada. Ibu nih, ini hari Sabtu nih ya. Mulai niat, aku mau puasa Daud, nyoba setahun ah. Mulainya kapan? Besok ya udah mulai besok hari Ahad besok mulai puasa. Nek Ahad puasa, Senin enggak. Selasa puasa lagi, Rebo enggak. Kamis puasa lagi, Jumat enggak. Jumat Sabtu puasa lagi, Minggu enggak. Senin puasa lagi, Selasa enggak. Gitu terus. Nah, ya Bu ya. Nah, setiap kita puasa Daud dan di situ ada Senin, ada Kamis, Yaumul Bid. Meskipun nggak puasa, dapat pahala puasa Seninnya. Contoh ya, ibu kan mulainya Minggu besok nih, Ahad besok ibu puasa Daud, Senin puasa enggak? Enggak. Padahal itu kan sunnah tuh, enggak usah dikerjakan karena ibu niatnya Daud, maka ibu puasanya Selasa. Maka Seninnya yang enggak puasa, ibu dapat puasa sunnah Senin itu. Nah, Rabunya ibu enggak puasa, Kamisnya puasa. Nah niatnya dua, mau Kemis itu puasa Daud plus sekalian puasa Kemis. Niatnya satu tok Daud pun tetap dapat pahala Kemis gitu. Jelas?
Nek sanggup puasa Daud. Nek iso ono latihan sih. Misalkan saya mau latihan puasa Daud sebulan, ya sebulan. Latihan mau 3 bulan boleh. Setahun boleh. Nah kalau pas di tengah-tengahnya kok batal, puasa Daudnya batal, maka mulai lagi dari mana? Ayo bebas terserah. Mulai lagi besok. Wingi wis seminggu rak puasa Daud, mulai lagi dari awal. Dari awal terserah dia mau mulai kapan. Jelas ya Bu ya? Ada lagi? Kayak apa, sedekah laut, sedekah bumi itu emang nggak boleh? Nggak boleh Bu. Sedekah laut itu kan berarti dia memberi sesajen, memberi makan kepada yang menguasai laut. Alasannya karena laut sudah memberikan banyak sekali, banyak ikan, banyak ini. Jadi petani, nelayan itu dapat banyak, gampangannya hasil tangkapan. Nah sebagai ucapan terima kasih kepada laut yang telah memberikan sedekah. Memberi sedekah itu kan berarti memberi sesuatu kepada laut. Alasannya mereka memberi kepada Allah, berterima kasihnya kepada Allah, tapi caranya begitu, itu salah. Karena kita ibadah tidak pernah diajarkan begitu. Sama sedekah bumi juga begitu, karena bumi sudah memberikan banyak hasil buminya. Ya kita terima kasihlah kepada bumi, memberikan sesajen. Maka itu kalau ada kita mendapati atau diberi makanan dari sana, jangan dimakan. Sembelihannya haram. Contoh yang disembelih sapi, kepalanya dilarung di laut. Nah itu kalau ditemu, dimasak, dimakan itu haram. Kalau kan gini, kita hanya menghormati. Kayak saya dari Bali kan ya. Itu waktu itu kan ada kerabat yang masih memeluk dulu kan di ini toh di Ambarawa itu loh. Mereka kan ngadain ini ya tradisi itu. Nah kita kan hanya walaupun sudah beda agama tapi kita bisa menghormati aja tapi tidak nyentuh makanannya. Tidak apa-apa. Ya, cuma datang aja gitu. Iya. Yang penting di situ kalau ada acara ritualnya kita nggak ikut. Kita datang sebagai tamu aja. Ya kayak gampangannya ya tetangga lah. Ya tamu saja begitu. Kalau ada ritual ibadahnya kita nggak usah ikut. Kalau dibagikan makanannya, yang mana makanan itu, mohon maaf ya, ada unsur nyawanya, jangan dimakan. Kalau di situ disuguhi makan, dan itu bukan hasil sesajen, karena itu sesajen di sana. Yang ini bukan sesajen. Nah itu isinya buah, ya makan aja, ada apa-apa. Ternyata lele, terus penyet lele, makan aja, ada apa-apa. Tapi kalau itu sembelian, jangan. Karena bisa jadi Buahnya biasanya buat sesembahan juga. Buahnya buat sesembahan. Oh ya jangan dimakan. Pokoknya kalau itu sesembahan atau yang untuk sesajen jangan dimakan. Untuk menghindari. Jatuhnya sirik ya. Oh syirik Bu, dan itu syirik akbar, syirik besar. Kalau itu nggak taubat, ya udah itu hilang syahadatnya, matinya nggak masuk surga itu. Tapi kalau kita karena mungkin masih saudara, masih ini menghormati, ya tidak apa-apa. Dalam kayak silaturahmi ya. Cuman kita nggak ikut-ikutan, nggak ikut ritualnya, nggak ikut ini. Contoh ada keluarga mualaf, dia itu sudah masuk Islam, tapi keluarga besarnya masih Nasrani. Lah kebetulan ada acara Natalan, ya dia diundang ya datang aja sebagai saudara keluarga, tapi dia nggak ikut ritualnya, dia nggak ikut ininya, nggak masalah. Jelas ya Bu ya. Tapi kalau kita nggak ada hubungan kekerabatan, nggak apa-apa, kok kita kesana ya berdoa Bu. Berarti kita ya mengikuti. Ada lagi? Cukup ya? Oke cukup. Makan sahur ini sudah banyak pertanyaan yang luar biasa. Ini katanya puasa langsung teh ini. Puasanya langsung habis. Ya cukup dulu. Atau lagi guys? Nomor satu lagi 48 nih. Iya. Tidak apa-apa 48. Menyegerakan berbuka. Hadis Bukhari Muslim, orang yang puasa merasakan, orang yang berpuasa merasakan dua kegembiraan, merasakan dua kebahagiaan atau kegembiraan. Orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan.
kegembiraan ketika berbuka. 2. Kegembiraan ketika bertemu Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bu, orang puasa itu punya 2 kegembiraan. 1 gembira saat berbuka. Biasanya kan ngoten ya, ini wis rumah azan maghrib, rasanya seneng banget karena sudah waktunya berbuka. Dan yang kedua, gembira lagi saat nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala, bisa ketemu sama Allah Ta'ala. Maka ini menjadi dalil orang yang puasa insya Allah masuk surga dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Terus dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, terus menerus manusia berada dalam kebaikan. Terus menerus manusia berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Terus menerus manusia berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Satu lagi dari Abu Hurairah. Ini hadis qudsi ini ya. Allah berfirman. Ini hadis qudsi, bukan ayat Quran tapi hadis qudsi. Yang paling kucintai, yang paling kucintai dari hamba-hambaku yang berpuasa, yang paling kucintai dari hamba-hambaku yang berpuasa adalah yang paling cepat berbuka. Adalah yang paling cepat berbuka. Nah ini ya Bu, tentang berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu termasuk sunnah muakkadah, yang mana sunnah muakkadah ini dianjurkan untuk segera berbuka. Jadi kalau sudah dengar azan langsung batalkan puasanya, berbuka. Dan Allah sangat cinta sama orang yang bersegera berbuka. Meskipun kita masih kuat, aku ngoya bukone barisya, nggak boleh. Tetap harus batalkan dulu. Raketang seteguk air atau ngemut permen atau apa sajalah, yang penting batalkan dulu. Nek cining dalan ya batal kesik. Nanti makan baru di rumah. Nah ini Allah sangat cinta kepada mereka yang bersegera membatalkan puasanya. Dan berbuka puasa ini waktunya setelah azan maghrib. Jadi bukan setelah, maksudnya saat azan maghrib baru batalin puasanya. Kalau istilah sekarang ya takjil. Takjil itu ya makan yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu. Habis itu baru makan besar, barisya. Ya sunnahnya sebetulnya ya yang manis-manis lah. Kalau mau pakai kurma ya boleh juga, diniati karena sunnah Rasul, karena Rasulullah senangnya pakai kurma. Kalau mau Bu, Rasulullah tuh senangnya kurma ditambah dengan semangka. 2 makanan yang disukai Nabi itu semangka sama kurma. Ibu belum pernah ya makan kurma campur semangka? Nanti coba Bu, habis ini beli kurma sama semangka, enak tenan. Oh bukan dicus sih, makan lah, kuas. Jadi semangka sama kurma dibarengkan, rasanya mantap, memang luar biasa. Nah kalau jus Bu, nanti coba di jus rasanya biar enak Bu, peluang jualan. Nah ya, jualannya jus kurma semangka, disingkat apa? Nah itu makanan yang paling disukai dan paling enak.
Dan saya pernah mencobanya, memang luar biasa. Ya, luar biasa. Tadi semangka campur kurma. Itu luar biasa. Nah, ini tentang berbuka. Jadi ibu-ibu disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dengan yang manis. Gak ada yang manis ya tawar lah, air putih boleh. Semuanya batal misik untuk mengembalikan tenaganya. Oke, moga-moga berkah berlimpah buat ibu-ibu semuanya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Moga-moga berkah manfaat buat kita semuanya.